Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara fi kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, abdur rasul wan nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrah Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita di subuh ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengaji syarah kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah, nas'aluka an tanfa'na bi ulumihi wa asrarihi. Arih nafsaka min tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Yang artinya, tenangkanlah hatimu daripada mengurus sesuatu yang sesuatu tersebut sudah ada yang berdiri yang mengurusnya, yaitu selain kamu. Kamu jangan berdiri untuk mengurusnya untuk diri kamu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam hikmah ini insyaallah akan menguraikan di antara penyebab yang membebani hati kita, Pak. Jadi kadang-kadang manusia ini, mohon maaf, banyak yang stres. Bahkan manusia ini banyak istilahnya melampaui atau berat beban batinnya, sehingga pikirannya itu kalau dia ngomong, saya ini terasa mau pecah katanya kepala. Saking kalutnya, saking pusingnya dalam menjalankan kehidupan ini. Ini banyak manusia yang seperti ini. Makanya Imam Ibnu Athaillah di sini akan menguraikan apa sebabnya manusia ini sering kalut pikirannya, sehingga dia ini merasa kepalanya mau pecah saking pusing dalam kehidupan. Saking pusing ngurusnya hidup, terasa hidup ini, beban ini membuat dirinya stres. Apa ini penyebabnya dan apa ini obatnya? Inilah kehebatan ulama. Di antaranya Syekh Ahmad Tajir Ibnu Athaillah memberitahu kepada kita, yang membuat manusia stres ini, yang membuat manusia pusing ini, di antaranya karena manusia ini sering sibuk membebani hatinya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu Allah takdirkan buat dirinya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membuat hati manusia atau pikiran manusia ini pusing, kalut, banyak masalah, bahkan stres, bahkan depresi, bahkan stres tingkat tinggi, itu disebabkan karena manusia sering membebani hatinya
dengan memikirkan sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu Allah takdirkan buat dirinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini langsung dulu ke contoh supaya masuk. Contoh, pada tahun ini misalnya kita merancang, mentadbir atau merencanakan supaya anak kita ini misalnya masuk sekolah di fakultas anu, jurusan anu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nah kita sering membebani batin dengan hal yang seperti itu, dengan rancangan seperti itu, padahal kalau seandainya takdir Allah tidak mentakdirkan anak kita harus sekolah di situ, maka anak kita tidak akan sekolah di situ. Nah, inilah yang membuat kita stres. Inilah yang membuat kita capek batin kita ini, Pak. Nah, makanya Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, arih nafsaka, tenangkan hatimu daripada ngurus sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu Allah takdirkan buat kamu. Tenangkan hatimu daripada ngurus jabatan. Kamu memikirkan jabatan yang belum tentu jabatan itu ditakdirkan untuk kamu. Tenangkan hatimu daripada memikirkan perusahaan. Target kamu hari ini target 5 juta. Merencana hari ini dapat 5 juta. Padahal kalau takdir Allah berkata bahwasannya kita ini tidak akan mendapatkan 5 juta, ya tidak akan kita dapat 5 juta. Nah, jadi kita ini sering capek memikirkan sesuatu yang sesuatu sudah diatur oleh Allah, yang sesuatu tadi sudah direncana dan dirancang oleh Allah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tadbiru hiya taqdiruka sunan takuna 'alaiha fil mustaqbal idma yudabbirul abdu la yakunu ila ma waqafa tadbirullah ta'ala. Jadi kita ini Pak sering merancang atau merencanakan sesuatu, merancang sesuatu. Misalnya pagi ini saya ini mau berangkat misalnya kerja, habis kerja nanti jam sekian saya harus pergi ke sana, harus habis pulang dari sana saya harus jemput anak sekolah, habis itu saya nanti harus begini. Nah, manusia ini sering membebani pikiran dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal rencana manusia kalau berlawanan dengan takdir Allah maka tidak akan terjadi kepada kita. Datang pertanyaan, apakah kita boleh punya rencana atau rancangan atau cita-cita? Kita punya rencana boleh, kita punya cita-cita boleh. Mohon maaf misalnya ibu bapak, kita di tahun ini menarget, ya Allah tahun ini saya target harus kebeli kendaraan misalnya, harus kebeli mobil kata ibu atau kata bapak. Nah ini rencana Pak. Nah ketika kita berencana maka ucapkan insya Allah bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Allah berkehendak maka aku akan beli mobil tahun ini. Kenapa? Karena kalau kita menghilangkan Allah tadi, kalau kita menghilangkan kehendak Allah tadi, kalau tahun ini kita tidak kebeli pasti stres kita. Pasti stres kita kalau tahun ini tidak kebeli. Sama tadi misalnya, anak kita harus sekolah di fakultas anu, jurusan anu. Itu rencana. Apakah itu boleh? Boleh, tapi dengan syarat insya Allah bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah, itu harus simpan dalam hati. Karena kalau kita tidak mengatakan kalau ada kehendak Allah dengan daya Allah dan kekuatan Allah, kalau seandainya anak kita tidak diterima, tidak lulus kuliah di fakultas anu, pasti kita stres. Nah inilah yang membuat
membuat kita stres. Makanya Syekh Ahmad Tajudin Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, arih nafsaka min tadbiri pama qoma bihi goiruka. Tenangkan hatimu. Jangan kamu ini terlalu capek memikirkan sesuatu yang sudah Allah atur kok dalam kehidupan kita ini. Kita punya target begini. Kemudian kita dengan target tadi menghilangkan Allah. Menghilangkan kalau seandainya Allah tidak berkehendak misalnya. Menghilangkan kalimat itu tadi. Menghilangkan kehendak Allah. Menghilangkan dengan daya kekuatan Allah tadi. Maka kalau tidak tercapai pasti kita stres. Berat pikiran kita. Kalau stres begitu, akhirnya akan melalaikan ibadah kepada Allah. Ini masalah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa kafa billahi wakila. Cukup hanya Allah sebagai wakil. Jadi kalau disederhanakan ini begini Pak, Bu. Allah itu cuma satu menyuruh kepada kita tugasnya. Tugas kita ini satu. Apa? Pentingkan perintah Allah dan hindari larangannya. Cuma itu tugas Allah kepada kita. Kenapa? Karena yang lain semua sudah diatur oleh Allah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah tadbir. Tadbir ini kalau bahasa kita merancang atau merencana atau bercita-cita. Ini terbagi dua masalah tadbir, merancang hari besok, tahun depan itu merancang. Masalah merancang ini terbagi dua. Satu, ada merancang ini yang terpuji. Yang kedua, ada yang merancang ini tercela. Merancang sesuatu, ada yang tercela. Merencana sesuatu, ada yang terpuji. Yang pertama, amal madmum. Adapun yang tercela adalah kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu yang dengan merancang ini menjauhkan kita atau menghalang diri kita daripada Allah, maka itu merancang yang tercela. Contoh, kita merancang sesuatu, misalnya tahun depan usaha kita harus buka cabang, atau tahun depan atau bulan depan jabatan kita harus meningkat, tahun depan misalnya anak kita harus begini-begini. Tapi dengan merancang itu mengakibatkan menjauhkan diri kita kepada Allah atau menyebabkan terhalangnya hati untuk berzikir kepada Allah, maka rancangan yang seperti itu hindari. Karena ini rancangan yang akan membuat kita celaka dan ini rancangan yang akan membuat diri kita stres. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadbiru syai'in diniyan au dunyawiyan ma'al i'timad bi haulihi wa quwwatihi. Yang kedua, merancang yang dilarang. Merencana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita merencana dan rencana tersebut baik rencana urusan agama atau rencana urusan dunia, serta kita ini meyakini itu adalah kekuatan diri kita dan itu adalah daya kita. Contoh, misalnya kita punya rencana nanti habis dari sini kata ibu mau ke kantor apa, mau ke pasar, habis dari pasar mau masak, ini urusan dunia dulu. Nah, merencana yang seperti ini diniatkan dengan kekuatan kita tanpa menghadirkan kekuatan Allah, daya Allah, maka rancangan ini tercela. Atau misalnya urusan ibadah, saya bulan ini mau berangkat umroh, tahun depannya pas bulan haji, pas berangkat haji, ini rancangan ibadah. Habis itu saya habis haji misalnya mau berangkatkan umroh orang tua atau siapa, itu rencana urusan akhirat, urusan agama. Nah, merancang yang seperti ini kalau diniatkan dalam hati bahwasannya itu akan terjadi dengan kekuatan
maka rencana ini yang akan menimbulkan stres buat diri kita. Kenapa? Karena kalau diyakini dengan kekuatan kita, dengan daya kita, kalau seandainya berlainan dengan takdir Allah, kita akan kecewa. Itu masalahnya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merancang baik urusan agama maupun urusan akhirat, hadirkan dalam hati insyaallah bihaulihi wa quwwatihi. Contoh misalnya saya merancang besok harus mau berangkat umroh. Habis berangkat umroh nanti mau ke Turki, mau misalnya menghadiri pengajian dan yang lain-lain, ucapkan dalam hati insyaallah. Anak saya harus kuliah di fakultas anu, target saya harus meningkat jabatan. Usaha saya harus meningkat, harus buka cabang lagi. Ucapkan dalam hati insyaallah bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah. Kenapa? Karena kalau kita menghadirkan Allah bihaulihi wa quwwatihi, maka niscaya kalau seandainya takdir Allah berlawanan dengan rancangan kita, kita tidak akan kecewa. Contoh sekarang yang dekat 2024. Banyak orang yang mencalonkan diri untuk sebagai calon legislatif. Gitu kan? Nah, ketika kita merancang 2024, kita harus jadi anggota dewan misalnya. Nah, ketika kita merancang seperti itu supaya kita tidak kecewa, ucapkan, niatkan dalam hati insyaallah bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah. Karena kalau kita merancang, merasa percaya diri dengan diri kita, merasa kita mampu akan menang, merasa kita hebat bisa mencari simpati masyarakat akan memilih kita. Kalau nanti hasilnya ternyata takdir Allah berlawanan dengan kehendak kita, streslah diri kita. Nah, ini yang dimaksud dalam hikmah ini. Jadi yang membuat kita stres itu bukan Allah, kita. Kenapa kita stres? Karena kita terlalu sibuk membebani pikiran, yang pikiran itu semua sudah diatur. Merencanakan sesuatu dan rencana itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita sibuk memikirkan sesuatu yang belum tentu itu ditakdirkan buat diri kita. Nah, kita ini tenangkan jiwa kita maksudnya dan memikirkan hal-hal yang kayak begitu, Pak. Supaya nyaman ibadah. Makanya di akhir-akhir ini banyak orang yang stres. Masih mending stres ringan. Kalau stresnya berat, kan bisa-bisa buka baju bapak-bapak jalan gitu kan. Nah, akibatnya apa? Akibat memasukkan Allah dalam hatinya. Akibat dia ini merasa dengan kemampuan dirinya, kepercayaan dirinya, dia mampu. Dia merasa banyak simpatisan, dia merasa banyak saudara. Pas nyalon, mohon maaf, Allah berlawanan takdirnya dengan kehendak kita tidak dapat. Disitulah yang menyebabkan kita stres. Makanya arih nafsaka min tadbiri ma qama bihi ghairuka. Tenangkan hatimu, jangan kau terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu Allah takdirkan buat diri kita. Solusinya kalau kita punya cita-cita, silahkan kita punya rencana ingin jadi dewan misalnya, jadi perwakilan rakyat, boleh, tapi ucapkan dalam hati insyaallah bihaulihi wa quwwatihi. Kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah, baru kita ini akan tenang, legowo kalau kalah mau. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadbiru syai'in diniyan aw dunyawiyan ma'a tadbi'il wajibah. Rancangan yang harus kita hindari, yaitu ketika kita merancang baik urusan agama, seperti misalnya kita urusan pembangunan masjid, pembangunan majlis taklim, aw dunyawiyan atau urusan dunia, yang mana merancang ini tadbi'il wajibah, yaitu melalaikan kewajiban kita, maka rancangan yang seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Karena rancangan ini bisa menyebabkan kita stres, bisa menyebabkan batin kita terbebani, capek batin kita ini. Kalau kita merancang sesuatu yang dengan merancang itu
melalaikan kewajiban kita. Capek batin ini. Iya Pak. Jadi merancang pengurus masjid aja kita mohon maaf kalau tidak mengucapkan insyaallah bihauli wa quwati, maksudnya tidak meyakini insyaallah bihauli wa quwati, kadang-kadang kita sering kecewa. Jadi pengurus masjid aja. Karena kadang-kadang pengurus sudah capek melaksanakan begini-begini, ternyata jamaah lain lagi pemikirannya. Makanya kalau kita punya rancangan, baik urusan agama maupun urusan dunia, niatkan dalam hati, kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah. Sama kita mau membangun pengajian kayak begini, pengurus masjid ini. Kadang-kadang mohon maaf jamaahnya sebagian banyak yang tidak suka, ada yang juga yang tidak suka, warna-warni. Makanya ucapkan dalam hati kita, insyaallah bihauli wa quwwati, kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah, insyaallah semua akan terjadi. Dan kita walaupun berlawanan dengan takdir Allah, misalnya kita tidak terjadi, kita tidak akan kecewa. Karena kemarin kita dibahas, kemarin dalam hikmah bulan kemarin, yaitu diuraikan tingginya cita-cita kita, sawabikul himam, dia tidak bisa merobek tirainya takdir. Takdir Allah tidak bisa dirobek dengan tingginya cita-cita kita. Tirai takdir Allah tidak bisa diruksak, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa didobrak dengan kekuatan cita-cita kita, dengan kekuatan rencana kita. Tetap semua berjalan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan, kita jangan terlalu sibuk memikirkan sesuatu tersebut belum tentu ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Itu maksudnya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dilarang merancang itu ketika tadbiru fi tahsilil maksiyah, yaitu merancang sesuatu yang menghasilkan maksiat. Kita merancang sesuatu yang menghasilkan maksiat, kataati ma'riya, seperti kan taat. Taat ini disertakan dengan riya. Merancang kita mau ibadah, mau umroh. Kenapa enggak mau umroh? Karena kalau saya nanti umroh pasti mengundang tetangga. Pasti nanti kalau saya haji, tetangga ini manggil saya haji. Ini merancang sesuatu yang sesuatu tersebut taat kepada Allah bentuknya, tapi dengan riya. Hindari rancangan seperti itu. Buang rancangan seperti itu. Kalau kita tidak naik haji, kalau kita merancang ini ibadah haji, umroh dan yang lain-lainnya termasuk zakat, termasuk sedekah, ucapkan dalam hati, insyaallah bihaulihi wa quwwati. Ya Allah, saya mau sedekah dengan kehendak-Mu. Kalau Allah berkehendak dengan kekuatan dan daya-Mu, ya Allah, kita gak bisa tahan. Jadi tenang hati kita ini, enggak terbebani batin kita ini, nyaman kita ini hatinya. Arih nafsaka min tadbiri ama qama bihi ghairuka. Tenangkan hati kita dari memikirkan sesuatu yang sesuatu tersebut semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi Allah taala berfirman, wa kafa billahi wakila. Cukuplah hanya Allah yang menjadi wakil kita. Karena kita ini tidak diberikan kemampuan. Kita ini mohon maaf sering capek hati kita ini menjaga kebun yang kebun itu jauh daripada diri kita. Hati kita ini sering capek menjaga toko yang toko itu jauh daripada jasad kita. Kita sering capek memikirkan anak kita yang anak kita ini jauh dari diri kita sedang mencari pendidikan di luar pulau misalnya, di luar negeri misalnya. Kita sering capek memikirkan itu. Padahal kita ini Pak, tidak bisa kita menjaga. Jangankan yang jauh daripada diri kita, dalam diri kita aja kita oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk menjaganya. Contoh misalnya, dalam diri kita ini ada saluran darah. Dalam diri kita ini ada saluran darah yang mengalir ke jantung. Kita tidak mampu menjaga omak-omak yang menutupi saluran darah itu. Tidak mampu kita menjaga itu. Jangankan itu, kita menjaga tumbuhnya umban satu lembar pun kita tidak bisa. Kita menjaga supaya apa? Supaya umban tidak tumbuh misalnya. Tidak mampu kita itu. Artinya menjaga yang ada dalam diri kita aja kita tidak mampu. Apalagi kita yang menjaga yang ada di luar jasad kita. Menjaga kebun kita. Memikirkan, mohon maaf, menjaga hati ini penuh
Sibuk mikirkan kebun, takut ada yang maling, mikirkan usaha ini, takut ada yang maling, mikirkan ini, takut jabatan, takut ada yang menjegal. Apalagi kita ini mikirkan anak yang jauh mencari pendidikan, takut begini-begini. Nah, yang dimaksud dalam hikmah ini, arih nafsaka, bersihkan hatimu, tenangkan hatimu dari membebani pikiran-pikiran yang seperti itu. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya dalam hikmah ini. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada rancangan-rancangan itu memang yang dipuji. Kullu tadbirin yuqarribuka ilallahi ta'ala. Rancangan-rencana yang dipuji adalah ketika kita merencana atau merancang sesuatu, yuqarribuka ilallah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita rancang besok mau ibadah, tujuannya apa? Supaya aku bisa lebih dekat kepada Allah. Kita merancang besok saya mau bekerja, untuk apa? Mencari duit. Kenapa mencari duit? Karena kalau punya duit ibadah juga nyaman, bagus. Saya merancang mau apa? Mau berdagang, mau bisnis, mau punya jabatan. Kenapa? Karena kalau punya jabatan saya bisa banyak membantu orang lain, banyak membantu umat. Bagus kalau begitu rancangannya. Ini terpuji kalau rancangannya seperti itu. Tapi tetap dalam hati ucapkan insyaallah bihaulihi wa quwwatihi. Tetap walaupun kita punya rancangan yang baik, niatkan dalam hati kalau Allah berkehendak dan dengan daya dan kekuatan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadbiru adzai ma umirta bihi minal wajibat wal manduba ma'an nuhudi masyiatan minallahi ta'ala wal iktimad bihauli wa quwwati. Merancang sesuatu untuk mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah, baik dari yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, serta kita bangkit dengan niatkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita beriktiman, berpegang teguh, itu semua adalah daya Allah dan kekuatan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini banyak memikirkan rancangan sesuatu yang rancangan tadi belum tentu cocok dengan takdir Allah. Kita banyak memikirkan sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu Allah takdirkan buat diri kita. Maka Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, arih nafsaka, tenangkan hati kita ini. Udah, jangan kita ini hibak hati kita ini. Apa hibak ini kalau bahasa kitanya? Penuh hati kita ini dengan mikir apa? Mikir jabatan, takut disenggol orang. Pikiran kita ini penuh dengan apa? Takut, mohon maaf, anak kita ini misalnya lagi pendidikan, takut begini, takut begini. Kita ini sering takut memikirkan, mohon maaf, urusan harta kebun, takut ada batasnya yang menggeser. Terus akhirnya penuh hati kita dengan begitu. Karena penuh dengan yang begituan, akhirnya Allah terlupakan, akhirnya Allah terlalaikan. Ini yang jadi masalah buat diri kita. Jadi dalam kehidupan kita utamakan satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dalam hadis qudsi, ketika Allah menciptakan dunia, ya dunia, ukhtum liman khadamani. Wahai dunia, engkau harus jadi budak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang orang ini mau menjadi budak aku, kata Allah. Jadi siapa yang mau menjadi hamba Allah, kita ini hamba ini budak. Kalau kita mau jadi hamba Allah, disuruh oleh Allah, mau dilarang oleh Allah, kita menghindar. Kalau mau jadi hamba Allah, Allah sudah merintah kepada dunia. Dunia, kamu harus jadi budak daripada orang itu. Jadi dunia akan takluk kepada orang yang dia takluk kepada Allah. Tapi sebaliknya, wahai dunia, jadikanlah budak oleh kamu siapa? Orang yang menyembahmu. Jadi orang yang menyembah dunia, siap-siap kita akan jadi budak dunia. Sampai kita kalau menyembah dunia,
menyembah, misalnya mohon maaf, mengutamakan kebun daripada Allah, mengutamakan jabatan daripada Allah, mengutamakan usaha daripada Allah, itu namanya budak dunia. Kalau kita seperti ini akan capek hati kita, berat batin kita. Tapi usahakan kita jadi budak Allah. Budak Allah, apapun perintah Allah saya laksanakan, apapun larangan Allah saya hindari. Kalau kita seperti ini, jadi budak Allah, jadi hamba Allah, niscaya dunia akan menjadi budak kita. Ini sudah aturan Allah, ini sudah perintah Allah seperti itu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita simpulkan. Kesimpulannya pengajian di pagi ini. Banyak manusia di akhir zaman ini yang stres berat pikirannya. Bahkan ada stres ringan, bahkan sampai stres tingkat tinggi. Kenapa? Karena terlalu sibuk hatinya memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Atau dia ini terlalu membebani pikiran, memikirkan sesuatu yang belum tentu Allah takdirkan buat dirinya. Arif nafsaka, tenangkanlah dirimu. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rencana, kalau kita punya cita-cita, rencana tahun 2024 misalnya kita harus jadi perwakilan rakyat, niatkan dalam hati, kalau Allah berkehendak dengan daya Allah dan kekuatan Allah, itu jangan dibuang daripada hati kita. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Jangan kau berkata, aku akan mengerjakan ini. Rencanaku besok hari ini akan begini. Rencanaku 2024 begini. Tapi ucapkan dengan daya Allah dan kekuatan Allah. Sebab wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali kalau Allah berkehendak menterjadikan itu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan pengajian Syarah Al-Hikam ini qalbu kita ini semakin terbuka untuk mengabdi kepada Allah dan menghindar daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian hikmah subuh yang saya sampaikan, kekurangan dan kelebihan mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Wassalamu